Selamat datang di channel Dedeko. Di depan saya ini ada dua handphone dengan rank harga di 5 jutaan dan kedua handphone ini paling worth it untuk teman-teman beli saat ini, guys. Kita kenalan dulu dengan kedua handphone ini. Sebelah kiri saya ini adalah Poco F4. Harga barunya saat ini di 5,2 juta untuk varian RAM 6128 dan 5,7 juta untuk varian RAM 8256. By the way, ini varian RAM 6128. Sedangkan di sebelah kanan saya ini adalah Realme GT Neo 3T. Dia cuma ada satu varian saja, RAM 8128 dan harga barunya di 5,3 juta rupiah. Dan saya yakin pasti banyak banget teman-teman yang galau kira-kira lebih worth it beli yang mana ini. Dan langsung saja nggak pakai lama kita langsung compare kedua handphone ini. Ketika teman-teman beli Poco F4 di harga 5,2 juta, teman-teman dapat varian RAM 6128. Lalu ketika teman-teman beli Realme GT Neo 3T dengan harga 5,3 juta, teman-teman dapat varian RAM 8128. Untuk desain tampak depan dari kedua handphone ini memiliki perbedaan, yaitu kalau di Poco F4 ini dia pakai punch hole kamera depan di tengah dan ini lubangnya kecil banget, jadi semakin minimalis Poco F4 ini. Sedangkan Realme GT Neo 3T ini dari dulu ya punch hole kamera itu selalu di pinggir, nggak berubah-berubah guys, dan nggak tahu kenapa. Udah gitu dia punch hole kamera depannya cukup besar untuk bultannya ya. Lalu untuk desain kamera dari kedua handphone ini juga sangat berbeda sekali. Teman-teman lebih suka desain kamera yang mana? Kalau saya sih kalau di posisi kayak gini sih saya lebih pilih Realme GT Neo 3T ya. Dia desain kameranya masih lebih lumayan lah, lebih enak. Jadi kalau Poco F4 ini kalau saya sih agak aneh guys ya. Dia susunnya kayak gini, jadi ini masalah selera sih. Lalu untuk frame-nya di sini Poco F4 itu sudah lebih keren, dia sudah mengadopsi desain kotak seperti handphone kekinian sangat ini. Sedangkan Realme masih desain yang dulu-dulu yang tidak kotak guys, dan dia masih ya ada melengkung di backdoornya, dan ini sama seperti handphone lainnya. Jadi kalau menurut saya untuk desain sih ya, kalau untuk frame kotaknya saya lebih suka desain dari Poco F4 ini, dia lebih kekinian banget. Lalu untuk material backdoornya ini agak disayangkan kalau Realme GT Neo 3T dia pakai plastik guys. Sedangkan Poco F4 diklaimnya dia katanya pakai kaca, dan memang pas saya tes memang dia kaca guys. Karena pas saya dinginin pakai AC, Poco F4 ini dingin banget, sedangkan Realme GT Neo 3T ini tidak sedingin Poco F4 untuk backdoornya guys. Jadi ini sebagai bukti bahwa kaca selalu lebih dingin dibandingkan dengan plastik. Dan juga kalau untuk pemakaian jangka panjang saya lebih condong ke kaca guys. Kalau plastik itu kalau teman-teman lap berkali-kali nanti sudah mulai membekas. Seperti Realme GT Neo 3T ini saya udah mulai berbekas, sudah kayak ada sedikit bercak-bercak gitu guys. Dan itu di lap juga agak susah bersihnya. Makanya agak kurang sih di sini untuk sebuah handphone di harga 5 juta tapi masih pakai plastik. Tetapi sebagai gantinya Realme GT Neo 3T ini kasih fingerprint in display guys, yang kesannya sudah pasti lebih keren jika dibandingkan dengan Poco yang masih ditempel di pinggir ya. Jadi di sini ada plus minus ya. Jadi desainnya plastik tapi fingerprint in display. Sedangkan Poco F4 material sudah pakai kaca tetapi fingerprintnya masih di pinggir. Untuk slot SIM dari kedua handphone ini sama-sama hanya dual nano SIM saja, dan keduanya tidak ada slot memory card untuk kedua handphone ini guys. Untuk layar dari kedua handphone ini sama-sama sudah menggunakan layar AMOLED dan keduanya sudah sama-sama di Full HD+. Rasio juga sama 20:9. Di sini ada perbedaan sedikit untuk ukuran layarnya. Lebih gede sedikit di Poco F4, tapi dikit banget. Dan keduanya sudah sama-sama support layar 120Hz. Tetapi di sini untuk HDR-nya lebih komplit di Poco F4 guys. Dia bisa sampai Dolby Vision loh. Itu wah keren banget. Dan sekarang kita akan compare display dari kedua handphone ini. Pertama-tama kita akan set displaynya menggunakan setelan bawaan pabrik guys. Untuk kecerahannya akan saya fullin ke 100%. Dan karena di sini menjadi lebih silau, makanya untuk kameranya akan saya turunin untuk F-nya guys. Oke, ini F-nya sudah saya naikin biar nggak silau-silau banget guys ya. Lalu di sini untuk color scheme Poco dia pakainya di Vivid recommended, sedangkan kalau Realme GT Neo 3T pakainya di Vivid. Lalu di Poco ini ada AI Image Engine, ini akan saya nyalain saja. Jadi kita pengen tahu apakah fitur ini bisa menambah kualitasnya ketika lihat displaynya. Sedangkan kalau di Realme itu ada Image Sharpener sama Video Color Enhancer. Kalau di sini kalau Video Motion Enhancement dinyalain, nanti ini kedua jadi off guys. Jadi mau nggak mau saya hanya nyalakan Image Sharpener sama Video Color Enhancer. Lalu di sini ada Bright HDR Video Mode, akan tetap saya nyalain juga. Kalau kita lihat dari home screen sih nggak terlalu beda jauh ya untuk display dari kedua handphone ini, sudah sama-sama bagus banget. Kita akan lihat hasil foto di Instagram. Jadi masih sama posisinya kalau di layar putihan Realme GT Neo 3T guys. Pertama-tama kita lihat untuk hasil foto ini, di sini ternyata untuk warnanya lebih mantap di Realme GT Neo 3T.
Bisa tambahkan untuk warna bulu hitam ini dia lebih pekat. Ya di sini makin jelas ya. Lalu di sini kita akan lihat karakter orangnya. Jadi di kemarin kan kita jarang lihat karakter orang, by the way ini adalah A-nya guys ya. Dan di sini makin jelas ya. Jadi ketika lihat hasil foto itu lebih mantap di Realme GT Neo 3T guys. Teman-teman lihat untuk gaun merahnya ini. Kalau untuk warna kulit sih di sini kayak lebih putihan di Poco F4 ya. Kalau warna kulit kalau yang saya sih tidak terlalu berbeda jauh guys. Sudah sama-sama sangat bagus banget. Tapi di sini untuk gaun merahnya merah di Realme GT Neo 3T ya. Kita akan putar video HDR kita punya di 1080 60 fps. Di sini untuk kualitasnya kalau sih nggak begitu berbeda jauh ya guys ya. Sama-sama bagus banget. Tuh untuk detailnya untuk warna yang kedua sih sudah sama-sama bagus banget. Jadi kayaknya tergantung video yang diputar juga ya. Kalau di posisi gini kan kayak nggak terlalu beda jauh guys. By the way ini video Dolby Vision loh. Tuh. Harusnya kan bisa lebih unggul di Poco F4 karena dia sudah support ya. Tapi ketika diputar di sini juga nggak terlalu beda jauh guys. Ini kan warnanya juga sama-sama bagus. Bisa dikatakan imbang kalau di posisi kayak gini ya. Tapi ketika lihat yang video HDW9 ini, di sini untuk kata warna kulitnya lebih mantap di Poco F4 ya. Jadi kayaknya tergantung dari convert videonya guys ya. Di sini kan jelas nih Poco F4 lebih mantap untuk warna kulitnya. Dia juga warnanya lebih bagus, lebih hidup gitu. Di sini saya kasih lagi untuk warna kulitnya tuh. Tetap hitungannya lebih unggul ya di Poco F4 ya. Jadi ketika nonton film, kalau di posisi ini sih dia lebih terang, warnanya juga lebih vivid guys. Karena compare video sudah selesai, di sini akan saya turunin untuk brightness-nya jadi biar nggak silau-silau banget guys. Sekarang kita akan lihat speaker stereo dari kedua handphone ini. Masih sudah saya compare ya, dan di situ jelas lebih unggul di Realme GT Neo 3T. Jadi kita pastikan lagi sekali lagi. Kita akan mulai dari Poco F4. Kalau yang saya dengar sih nggak beda jauh ya, tetap masih lebih unggul di Realme GT Neo 3T. Tapi di sini kalau yang saya dengar nggak beda jauh guys ya. Dia memang kayak kelihatan lebih jernih gitu. Tapi untuk power di sini kalau yang saya dengar nggak terlalu beda jauh guys. Bagaimana dengan performa dari kedua handphone ini? Di sini saya akan bahas lebih detail. Di sini untuk mengetes kestabilan performa saya pakai 3D Mark. Dan untuk aplikasi 3D Mark ini juga sudah saya masukin ke game turbo masing-masing device guys. Makanya ada muncul settingan game turbonya. Di sini untuk tes yang pertama saya keduanya akan pakai di balance mode. Jadi tidak akan saya push untuk performanya. Dan di sini malah untuk hasilnya lebih mantap di Poco F4 ya. Jadi kalau memang masih adem sih Poco F4 itu bagus guys. Kestabilannya bahkan mencapai 99,4%. Udah gitu suhunya juga lebih adem ya. Realme mencapai 43an sedangkan Poco cuma mencapai 41an. Habis dari itu keduanya langsung saya push ke mode performa. Realme pakai GT mode, Poco saya boost. Dan di tengah perjalanan saya coba cek suhunya dan suhunya itu meningkat drastis di Realme ya. Mencapai 48 derajat guys. 48,5 loh. Sedangkan di Poco F4 itu cuma di 46an sih. Nggak dingin-dingin juga sih, sudah mulai panas yang 46,5. Berarti selisih 2 derajat dengan Realme guys. Dan di sini untuk skornya sebenarnya sih lebih stabil di Realme ya teman-teman. Itu garis lurusnya itu benar-benar stabil banget. Bahkan sampai di menit ke-16 guys. Sedangkan Poco dia gitu ya, naik turun ya. Menurut saya sih kurang nyaman kalau naik turun gitu. Jadi untuk kesimpulan untuk performanya memang lebih adem di Poco F4. Jadi kayak misalnya kalau menjalankan game-game yang nggak terlalu berat, yang nggak bikin panas banget, Poco itu bahkan bisa lebih stabil dibandingkan dengan Realme GT Neo 3T guys. Kecuali kalau sudah game yang benar-benar berat banget teman-teman, siksa banget kayak misalnya main Genshin Impact rata kanan.
Dan teman-teman kalau nyalakan performance mode-nya kedua handphone ini lebih stabil di Realme GT Neo 3T guys. Karena kemarin saya sudah tes dan benar-benar dia bisa lumayan manteng di 60 fps loh. Dan itu di settingan rata kanan. Sedangkan Poco dia kadang sesekali ada drop, sesekali ada drop. Tapi ya efeknya Poco tetap lebih adem, sedangkan Realme ini panas guys. Sekarang kita akan speed test menggunakan kedua handphone ini. Kira-kira kalau ngeloading aplikasi lebih cepat yang mana guys. Pertama-tama kita close dulu untuk semua aplikasinya. Dan ini sudah benar-benar close banget ya. Kita akan mulai aplikasi yang ringan-ringan dulu. Sekarang kita coba ngeloading Genshin Impact menggunakan kedua handphone ini. 1, 2, 3. Oke. Oke, by the way ini akun gede ya, ini akun kecil ya guys ya. Dan ini sama-sama di Asia. Kita coba lihat untuk loadingnya lebih cepat yang mana. Ini preparing to load datanya itu cepet banget. Ini agak lambat. By the way ini DDR5 loh guys, ini DDR4X loh. Oke, kita akan tap to begin. Ini akun gede loh, ini akun kecil loh. Ini DDR4X, ini DDR5 guys. Masih lebih cepat ini loh. Kenapa bisa begitu guys? Ini lama loh nih, tuh stuck di sini lama loh guys. Kenapa bisa loadingnya bisa lebih cepat Realme GT Neo 3T? Yo, baru muncul. Oke, sekarang kita akan balik posisinya ya. Jadi Poco pakai akun gede, Realme pakai akun kecil guys. Oke ya, jadi balik posisinya, ini akun gede, ini akun kecil ya. Kita akan start game. Oke, ini masih imbang. Dan kita akan lihat di tab to begin-nya. Makin ngebut guys. Loading akun kecil makin ngebut dia. Tuh. Gila ya Realme GT Neo 3T ya. Kenapa bisa begitu ya? Heran kan? Dia pakai DDR4X loh, ini DDR5 loh. Apakah ada perbedaan RAM-nya? Jadi kalau loading aplikasi berat lebih okean Realme GT Neo 3T ya. Kalau loading aplikasi yang nggak gitu berat-berat banget sih, ya nggak gitu beda-beda jauh guys ya. Lalu bagaimana dengan kualitas kamera dari kedua handphone ini? Keduanya sama-sama di 64 megapiksel dan sama-sama pakai sensor OmniVision guys. Di sini ketika foto langit, di sini untuk karakter warnanya udah sama-sama bagus banget. Cuman di sini kalau Realme memang dia selalu kayak lebih biru guys ya. Langit juga lebih biru. Tetapi di sini kalau untuk pohon-pohonnya ya bisa dikatakan kurang lebih sama. Cuman di sini untuk tampak keseluruhan sih Poco lebih terang sedikit guys. Lalu di sini kalau untuk ultra wide ini lebih terang lagi di Poco F4 ya. Dia untuk daun-daunnya itu tidak segelap seperti di Realme GT Neo 3T guys. Kalau untuk langitnya sudah berimbang keduanya. Untuk foto yang langit ini juga kalau langit sih sama-sama sudah bagus banget. Cuman seperti biasa Realme lebih biru langitnya. Dan juga untuk fotonya di sini masih lebih terang Poco F4 ya. Dan juga untuk daunan juga lebih terang di Poco F4 guys. Di posisi ultrawide, jadi di sini kalau ultrawide lebih bagus di Poco F4 jadi lebih terang ya. Tidak segelap seperti di Realme. Di posisi ini juga sama, sudah beda karakter saja ya. Jadi Realme biru, Poco nggak sebiru seperti Realme guys.
Kalau untuk lapangan hijau sudah sama-sama bagus, cuma Poco kayak kelihatan lebih terang. Jadi karakter sudah kelihatan jelas di sini ya. Untuk ultrawide di sini posisinya tetap ya. Jadi foto malah lebih terang Poco ya, nggak nyangka banget kan. Lalu di sini ketika tes foto down, keduanya bisa dikatakan ya ini imbang guys ya. Terus kalau untuk foto dalam jarak dekat juga ini bisa dikatakan imbang, cuma ada perbedaan karakter warnanya ya. Jadi untuk pink bunganya ini loh guys. Lalu untuk foto di dalam ruangan ini lebih cakep Poco F4 juga. Saya nggak nyangka banget kamera Poco F4 bagus ya guys ya. Jadi kalau di Realme itu kelihatan pucat guys ya. Ini makanan terenak di dunia guys ya. Nah sekarang kalau untuk selfie Realme menang telak ya guys ya. Ini perbedaannya sangat signifikan untuk selfie-nya. Di sini juga sama posisi. Jadi kamera depan ini Realme menang telak guys. Untuk night mode-nya ini Realme menang lagi ya. Ini jelas banget guys. Ini untuk night mode di Realme bagus guys ya. Ini udah kelihatan banget. Untuk ultrawide night mode juga menang Realme. By the way di Poco untuk ultrawide-nya itu tidak ada night mode, makanya dia hasilnya seperti ini. Tetap saya foto ya. Lalu untuk foto down untuk night mode juga ini lebih bagusan Realme guys ya. Untuk selfie juga posisinya sama. Di Poco tidak ada night mode untuk kamera depannya, sedangkan di Realme ada guys. Makanya di sini perbedaannya cukup signifikan ya. Kalau untuk foto night mode ini juga sama, Realme lebih terang teman-teman. Untuk karpet merahnya itu, wah Realme mantap ini untuk night mode-nya. Untuk selfie night mode juga Realme menang telak banget karena dia ada night mode-nya. Jadi ini kalau night mode sih Realme mantap ya guys ya. Jadi night mode secara keseluruhan menang Realme. Ini adalah sampel perekaman 4K 60 fps menggunakan kedua handphone ini. Dan kita untuk kestabilannya lebih bagus yang mana ya. Di sini kalau lihat sih dari warna sih bagusan Poco ya guys ya. Tapi nanti harus lihat dari hasilnya kayak gimana. Nih ya. Beruntung hari ini langit cerah banget, makanya saya bisa tes ya. Jadi memang kadang harus nunggu langit cerah guys. Ini adalah sampel perekaman 4K 30 fps. Dan kita coba lihat ya. Untuk kestabilannya lebih bagus yang mana. Kita ini jalannya santai. Hari ini langit cerah banget. Enak ini ya. Ini adalah sampel perekaman menggunakan kamera ultrawide menggunakan kedua handphone ini. Dan dia kedua cuma sama-sama di 1080 30 fps. By the way Poco itu kebuka sampai 60 fps ya untuk ultrawide-nya ya. Sedangkan Realme nggak kebuka guys. Dan untuk kestabilannya sih bagus sih guys ya. Ultrawide loh, stabil loh. Oke. Ini menggunakan kamera depan menggunakan kedua handphone ini. Keduanya sama-sama di Full HD 30 fps ya. Coba jalan lebih cepat, lebih stabil yang mana. Di sini sih kalau warna sih bagusan Poco ya kalau dari layar sih. Tapi hasilnya nanti harus lihat ya. Kita coba dynamic range. Nah, lebih mantap yang mana sambil jalan. Daun-daunnya tuh lebih bagus mana. Oke. Ini kedua handphone yang sangat menarik karena harga sama, speknya juga mirip-mirip ya. Jadi lebih bagus yang mana. Ini sampel perekaman 4K 30 fps menggunakan kedua handphone ini ya. Jadi pengen tahu untuk detailnya lebih cakep yang mana. Warnanya juga lebih cakepnya nah. Kita tinggal pilih lebih suka yang mana karakternya guys ya. Oke. Mantap. Nah, ini perekaman 4K menggunakan kamera belakang ya. Jadi saya pegang dengan menghadap depan saya. Karena cuma single factor ya guys ya, jadi nggak ada yang rekamin. Jadi untuk hasilnya bagaimana, kita coba sorot begini. Oke. Nah kayak gitu ya.
Ini adalah sampel perekaman 4K 30fps menggunakan kedua handphone ini. Di sini kalau yang seri layar itu lebih terang di Realme ya. Tapi nggak tahu nanti hasilnya apakah sama. Dan kalau untuk kestabil sih keduanya sama-sama bagus untuk stabilnya. Kita akan coba sorot down di sini. Dan untuk kualitasnya lebih bagus yang mana? Oke. Kalau dari layar sih Realme guys lebih enak dilihat ya. Tapi nggak tahu kalau hasilnya ya. Kadang suka beda gitu. Oke. Ini sampel menggunakan kamera depan dan kedua direkam di Full HD 30 fps. Ini kalau saya lihat dari layar itu di Poco benar-benar jadi burik guys ya. Pada Poco F4 loh. Kalau Realme masih bagus kalau dia dari layar, tapi nggak tahu deh kalau hasilnya ya. Dan ini coba lihat. Nah, ini biar ada tambah efek cahaya. Kalau Poco itu burik guys, kalau dia dari layar ya. Tapi nanti harus lihat hasilnya ya, apakah dia burik apa enggak guys ya. Baterai dari Poco F4 ini ternyata hanya 4500 mAh ya, sedangkan Realme GT Neo 3T ini 5000 mAh guys. By the way, kedua handphone ini sudah datang dengan fast charging yang cukup cepat. Poco di 67 watt sedangkan Realme di 80 watt. Untuk pengecasannya masih lebih cepat Realme guys ya, meskipun dia baterainya 5000 mAh, tetapi memang dia 80 watt sih ya. Di sini saya tes cas dari baterai sisa 10% itu butuh waktu 42 menit dan itu benar-benar full 100%. Sedangkan Poco F4 saya mulai ngecas dari baterai sisa 7%. Untuk benar-benar fullnya itu butuh waktu 50 menit. Jadi kalau untuk pengecasan masih lebih cepatan Realme guys. Kalau untuk baterai sudah pasti lebih awet Realme lah guys ya. Meskipun ini belum saya pakai dengan sepenuhnya di jangka waktu 2 minggu karena nggak cukup waktunya guys ya. Karena ukuran baterai lebih gede pasti lebih awet lah. Lalu kalau untuk fitur dan UI keduanya sih sudah sangat komplit banget ya kalau masalah fitur ya. Kayak misalnya NFC ini sudah ada di keduanya. Untuk always on display juga sudah ada keduanya. By the way ini keduanya sudah sama-sama di Android 12. Jadi kalau ini masalah fitur untuk UI sih ini tergantung selera ya. Teman-teman lebih cocok ke MIUI apa Realme UI guys ya. Karena ya ini masalah selera kalau masalah UI. Tetapi sih selama yang saya pakai sih ya Realme UI tetap masih ada bugnya juga. MIUI juga ada bugnya juga, cuman kalau bug di MIUI itu memang lebih parah. Dan meskipun sudah update kadang untuk bug-bugnya juga nggak keselesai guys ya. Beda seperti Realme UI yang ada bugnya, biasanya kalau di update selanjutnya itu bugnya biasanya teratasi guys. Untuk kesimpulannya ini tidak bisa saya patokan lebih worth it beli yang mana, yang tidak harus plug ini paling menang segalanya itu tidak guys ya. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya dan di sini akan saya jelaskan biar teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Pertama untuk desain dan material lebih unggul di Poco F4. Dia desainnya sudah kotak, udah gitu pansel kamera depan di tengah dan material sudah pakai kaca. Lalu kalau untuk display ketika lihat hasil foto lebih bagus di Realme, tetapi lihat hasil video lebih bagus di Poco guys. Lalu untuk speaker ya lebih kencang di Realme GT Neo 3T. Untuk ngeloading aplikasi juga lebih cepat di Realme GT Neo 3T meskipun dia pakai DDR4X ya, nggak nyangka banget. Lalu untuk masalah performa kalau masih adem banget sih ya Poco F4 guys ya. Dia ini untuk coolernya itu bagus banget, bisa menjaga handphone dengan sangat adem sekali. Tetapi kalau ketika ngeloading game-game berat, teman-teman yang suka main game yang grafik rata kanan sih lebih condong ke Realme GT Neo 3T guys ya. Karena dia meskipun udah panas banget masih bisa stabil performanya. Tapi konsekuensinya jadi lebih panas di Realme GT Neo 3T ini. Lalu untuk kamera ternyata untuk hasil fotonya kalau di tempat yang terang sih masih lebih terang di Poco F4 ya. Tetapi untuk teman-teman yang suka selfie dan untuk foto-foto yang di dalam pencahayaannya agak kurang itu lebih unggul di Realme GT Neo 3T. Lalu untuk baterai sudah pasti lebih awet di Realme karena dia 5000 mAh dan juga fast charging yang lebih cepat di 80 watt. Jadi itulah guys ya, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. By the way segini saja untuk komparasi antara Poco F4 dengan Realme GT Neo 3T. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam HP 5 jutaan.